Oke, selamat sore guys. Salam sehat selalu. Semoga kita semua dalam keadaan sehat-sehat dan tetap semangat menjalani hari. Oke, kali ini saya ingin berbagi share untuk produk knowledge dari Ubiquio dan Sinyalku. Banyak juga sih ada yang nanya juga apa sih kelebihan dan kekurangan antara internet satelit dengan internet mobile data ataupun mobile data ya, dengan sinyal data. Jadi yang pertama adalah kalau secara apple to apple sih sebenarnya nggak bisa disatukan ya, karena kan beda ininya, beda teknologinya. Kalau misalnya VSAT dengan VSAT atau produk Ubiquio dengan yang produk VSAT lainnya mungkin bisa ya kan. Tapi kalau dengan yang sinyal atau mungkin kelebihannya, kalau satelit tuh nggak perlu kita membangun dengan biaya kos yang lebih mahal ya, untuk misalnya pemasangan BTS. Misalnya untuk daerah ya, kalau daerah-daerah terpencil, kalau daerah kota ya, kalau misalnya dibandingkan ya lebih bagus dengan mobile data ya kan, dengan handphone, dengan beli paket handphone udah ada ya kan kalau di kota ya. Tapi kalau untuk kita bicara di luar kota atau di daerah-daerah yang terpencil ya, kelebihannya kita hanya tinggal pasang perangkat aja, langsung perangkat yang mudah dipasang langsung bisa connect. Beda dengan kalau misalnya dia mau dapat sinyal telepon atau sinyal 4G ya kan, itu kan mesti bangun lagi, biaya BTS-nya itu berapa, untuk sewa lahannya segala macam kan agak besar juga ya kan. Jadi itulah salah satu kelebihannya. Kalau kekurangannya pasti kalau cara hitung-hitungan costnya, paketnya, kalau yang Ubiquio ini dengan paket GSM atau paket data ini ya, handphone ya, jauh lah ininya perbedaannya, karena di handphone sendiri kan paket rata-rata sekarang udah pada murah ya. Kalau kita itu yang paling murah itu terakhir paket Max kalau dihitung-hitung ya, tapi tetap bulanannya itu kalau Max itu kan 1 juta dengan dapat kuota 100 giga. Jadi kalau dibagi itu kira-kira 1 giganya itu 10.000 gitu. Tapi kan ini bedanya sistemnya langsung bayar per bulan gitu ya, habis nggak habis tetap mesti bayar paketnya. Beda dengan yang di paket data mobile ya kan, kayak misalnya paket-paket provider lainnya ya, misalnya paket extra combo atau apa segala macam kan, itu relatif lebih murah ya, harganya paling berkisar antara 50 sampai 100 gitu. Ada yang lebih murah lagi kalau misalnya kuotanya yang dikit. Dan untuk itulah salah satunya. Terus dan untuk kecepatannya, kalau kecepatan sih hampir sama lah, tapi emang lebih cepat untuk 4G ya. Kalau 4G kan bisa up to sampai kadang-kadang 20 Mbps kalau lagi sepi ya make. Tapi kalau misalnya di tengah kota kita make 4G nya, untuk apalagi untuk seluler yang udah brand-brand yang udah provider yang udah banyak penggunanya, pasti ya ngendat juga, sama juga ngendat, karena kan dia melalui jaringan frekuensi radio. Jadi di udara itu udah banyak sekali frekuensi radio, jadi ya tetap juga lah, walaupun 4G tetap juga ada kelambatannya juga. Dan untuk kalau di satelit bedanya, kalau satelit itu kan latensinya tinggi ya. Jadi antara pingnya itu bisa disebut juga, pingnya itu disebut tinggi, bisa di atas 200 kalau satelit, karena emang jarak stasiun buminya dengan satelit kan jaraknya udah ratusan kilometer ya kan.
jadinya beda lah latensinya. Jadi kalau untuk main game pasti nggak bisa lah kalau misalnya untuk mobil game online gitu, kayak Mobile Legend atau Free Fire ataupun yang lain-lain lah. Terus beda ya kalau latensi di ini 4G dia bisa di bawah 100 ya, tapi kadang-kadang mau juga kalau misalnya lagi padat penggunanya bisa di atas 100 juga, nge-lag juga ya kan. Beda dengan produk terestrial FO, fiber optic. Nah itu kalau itu kan memang bisa dibilang apa namanya, jaminannya lebih inilah untuk apa namanya, untuk latensinya ya, karena dia, tapi itu kadang-kadang pun mau juga ininya, mau tetap nge-lag juga. Jadi kayak gitu perbedaannya yang signifikan antara sinyal satelit dengan sinyal GSM. Seperti itu. Ini ada terpampang nih produk knowledge-nya kita ya, produk knowledge Ubiquiti dan Sinyalku. Ini salah satu dua produk yang banyak dipakai di daerah-daerah dan juga di perkantoran kayak bank gitu ya, ada dipakai juga sebagai backup. Karena kan kalau biasanya kayak bank itu kan dia mesti ada backupnya gitu. Jadi misalnya kalau yang main linknya itu misalnya dia pakai terrestrial FO ya kan, itu bermasalah, putus, mati, down, berarti mesti ada backupnya dari satelit. Karena kalau misalnya backupnya pun pakai GSM atau apa, tetap juga kalau misalnya FO nya mati ya pasti mati semua jadinya gitu. Jadi mesti ada opsi itu untuk bank, karena dia masih tetap online, karena ada hitung-hitungan ininya kan bagi bank kayak gitu. Nah jadi ini pertama adalah UbiQ ini speknya antara UbiQ dengan VSAT lain lah. Kalau UbiQ itu diameternya, nih ada gambarnya ya. UbiQ itu diameternya 97 cm. Kalau yang lain biasanya di atas 1 meteran lah tuh diameternya, ada yang 1,2, 1,8 tergantung ininya ya kan. Kalau kita nggak lebih dari 1 meter diameternya. Harga perangkatnya pun kita termasuk lebih murah dibanding VSAT lain. Bulanannya pun lebih murah dibandingkan VSAT lain. Untuk instalasinya kita lebih cepat karena dia lebih ringkas, lebih sederhana, dan teknisi kita pun juga udah berpengalaman semua ya pemasangannya. Jadi Ubiquiti itu ada paket yang bulanan berdasarkan kuota. Ini harga perangkatnya. Harga perangkat kita ini udah resmi, ini ada di situs kita juga. Nanti situsnya ada di deskripsi. Nah, ini harga perangkatnya itu sekitar 8.690. Itu udah termasuk PPN ya. Kalau belum termasuk PPN berarti 7.900. Nah, berarti dengan PPN 890 mendapatkan sebuah piringan, antena piringan ini, dish UbiQ dengan modem satelitnya Hughes, merek Hughes ya, dan wifi routernya. Oke, kalau untuk masalah paket yang murah tuh ada di link video saya, nanti saya ini juga saya linkkan. Ada paket max namanya. Ini paket-paket dari UbiQ, ada yang fit, ada yang big. Nah ini bisa nanti kalau misalnya mau kurang jelas nanti bisa tanya-tanya langsung lah ya kan. Ini top upnya kalau misalnya paket yang ini udah habis, dia bisa isi top up kuota. Oke, sekarang untuk sinyalku, kalau produk sinyalku ini dia untuk usaha ya, jadi dia bisa dijual lagi wifi-nya itu dia berbentuk dengan kita seperti buat voucher gitu, voucher. Jadi nanti situ ada username sama
passwordnya. Jadi pelanggan tuh beli perangkat kita, Sinyalku, harga perangkatnya itu ini dia, harga perangkatnya itu 13 juta. Untuk antena disknya ini dia sama seperti UBQ juga 97, dengan modemnya sama juga yang Hughes, dan bedanya di sini WiFi routernya, ada AP Groove-nya di sini. Dan 13.650 ini udah termasuk PPN dan juga termasuk saldo 1 juta. Jadi saldo 1 juta ini maksudnya saldonya ini nanti yang create untuk vouchernya. Jadi misalnya kita create voucher yang 10.000 kita buat, nah nanti di sini terpotong 10.000, jadi sekitar 900, jadi sisanya nanti ada 990.000. Ini dia saldonya untuk jualan. Nah, ini dia alur kerjanya. Jadi Sinyalku ini kan, jadi misalnya kita beli perangkat Sinyalku, nanti di sana ada template ininya, promosinya, bannernya, dan poster. Nanti masyarakat sekitar lah yang datang misalnya mau beli voucher Sinyalku ke operatornya, nanti operator create, baru nanti tinggal kasih username dan ID-nya, tinggal customer tinggal pakai, ya kan. Jadi based on kuota. Oke, ini dia nih, ada voucher-vouchernya nih, dia namanya. Ini region 1. Kalau region 1 nih tadi antara Sumatera, di sini ada nih. Ini dia region 1, Pulau Sumatera, Jawa sebagian, dan ini Pulau Sulawesi, Pulau apa nih, NTB, Bali. Nah, region 2 itu Maluku Utara, region 3 itu Papua, Kalimantan, Natuna, region 4 itu Jawa Barat. Nah, Jawa Barat nih udah termasuk region 4. Oke, kita balik lagi, ini dia vouchernya nih, harga-harga vouchernya. Nanti bisa kalau mau tanya lebih jelasnya bisa lagi, ya kan. Ini ada voucher time base, jadi berdasarkan waktu. Misalnya dia mau beli, gue mau main 30 menit lah internetan, oke, beli ya, misalnya harganya 7.000 yang dari region 1 daerah Sumatera. Oke, dia beli, dia create, tinggal pakai 30 menit bebas, unlimited nih. Ya, kecepatan yang digunakan adalah up to 512 untuk downloadnya dan 128 untuk uploadnya. Jadi dia unlimited. Jadi vouchernya berlaku hanya 30 menit, misalnya yang dia beli 30 menit. Kalau yang 1 jam berarti 1 jam, 2 jam, 2 jam, 3 jam, 3 jam. Kayak gitu infonya. Jadi antara perbedaannya, ada satu lagi nih di Sinyalku ini bisa ada jualanku dia bisa jualan juga pulsa GSM, PLN, BPJS, voucher game, dan lain-lainnya. Ini ada program juga namanya program pinjam. Jadi jadi kita nggak usah beli perangkat, jadi minjam. Tapi kalau misalnya pinjam ini untuk UBQ, ini dia nih, tetap ada biaya aktivasi di awal 2 juta, sama Sinyalku pun 2 juta, dan sewa perangkatnya per bulan tuh 150 untuk UBQ, tapi Sinyalku nggak ada sewa perangkat. Paketnya itu dia minimal fit 3 untuk yang UBQ. Kalau Sinyalku dia nggak ada bayar sewa, tapi dia ada target per bulannya yaitu 3.500.000 untuk target pencapaian deposit penjualannya aja, masih di atas 3.500.000. Oke, ini yang lainnya sama semua kayak gitu. Nih target minimum Sinyalku pinjamnya itu adalah 3 juta per bulan. Jadi hitungannya kira-kira sehari jualan 100.000 lah. Kalau 30 hari berarti 3 juta capai, 100.000 jualan buat create vouchernya. Kayak gitu aja. Oke, terima kasih. Nanti bisa saya link-linknya semua di bawah deskripsi ya. Oke, terima kasih buat semuanya. Salam sehat, tetap patuhi protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, ya kan. Kalau berminat untuk divaksin, kalau saya udah divaksin, vaksin kedua dapat. Kemarin sempat ngantri yang keduanya tuh, jadi ditunda beberapa lama. Kayak gitu ya, tetap jaga kesehatan semuanya. Oke, semangat. Oke.
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.